Oh, jadi ini Put, laki-laki yang lagi deket sama kamu, hah? Dan kamu menolak cinta aku cuma gara-gara laki-laki ini. Kamu kok Gak bisa pantas deket sama pramugari cantik seperti Putri. Put, dia tuh supir kan? Hah? Udahlah, mendingan kamu bareng sama aku yang udah jelas. Aku punya pekerjaan. Dia tuh supir, Put. Sian kemana ya? Dia katanya udah di sini. Aku telepon aja kali ya. Halo, assalamualaikum Pak Sofyan. Ini saya di dekat parkiran taman. Saya kelihatan mobilnya, cuman Pak Sofyan nggak tahu di mana nih. Oh, di toilet. Ya udah, buruan, saya tunggu di sini Pak Sofyan. Oke, assalamualaikum. Ini satu-satunya cara buat aku memastikan, cuman dengan bantuan Pak Sofyan. Semoga aja Pak Sofyan benar-benar bisa ngebantu aku nih. Karena kan memang sebelum-sebelumnya aku belum pernah nih menggunakan cara seperti ini. Nah, ini dia orangnya nih. Aduh. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Sofyan. Saya udah ganggu kerjaan Pak Sofyan nih. Oh, ya nggak apa-apa kok. Ya, jadi gini Pak Sofyan. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi malam. Jadi Pak Sofyan ini kan supirnya Putri. Betul sekali. Nah, saya butuh bantuan Pak Sofyan. Pak Sofyan kan tahu sendiri, saya lagi deketin Putri kan. Iya Pak. Nah, kebetulan sekarang kan Putri lagi cuti kerja. Secara ya Pak Sofyan, seorang pramugari pasti dia sibuk terus kan. Sekarang saya udah nggak ada waktu lagi buat menunggu Putri kapan kosongnya. Waktu sekarang ini waktu yang sangat pas menurut saya, karena Putri kan jarang banget buat cuti. Iya, betul. Nah, saya minta tolong nih sama Pak Sofyan. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, Putri sekarang ada di mana? Putri sekarang lagi ada di taman. Ini Pak. Lagi di taman ini. Kebetulan tadi pagi dia ke sini berangkat sendirian dan sekarang telepon minta jemput ke saya Pak gitu Pak. Pak Sofyan, kalau boleh tahu, saya mau nanya, emang dia ke sini mau ketemu sama siapa Pak Sofyan? Ya kurang tahu sih Pak. Oh gitu. Soalnya tadi pagi kan nggak bilang-bilang, moro-moro barusan udah telepon minta jemput ke sini gitu Pak Boy. Nah, kebetulan deh kalau kayak gitu. Saya mau gantikan posisinya Pak Sofyan. Nah, karena kan Pak Sofyan sekarang mau jemput Putri. Iya. Saya mau jadi supirnya Putri. Saya mau bilang sama Putri nanti kalau misalkan saya itu udah kenal lama sama Pak Sofyan. Ya. Saya kenal lama sama Pak Sofyan dan saya nggak tahu kalau misalkan Pak Sofyan ini adalah supirnya Putri. Jadi intinya nanti Pak Sofyan, siapapun yang nanya, bilang aja kalau misalkan saya ini sekarang udah bangkrut. Usaha saya bangkrut, bisnis saya sudah bangkrut. Dan saya buat sementara ini minta tolong sama Pak Sofyan buat jadi supir untuk saya makan. Tapi artinya buat cari duit sementara gitu loh. gak apa-apa sih yang bilang misalkan sementara Pak Bayu. Gak apa-apa Pak Sofyan, karena memang ini kan saya biar bisa lebih deket sama Putri. Karena apa ya, saya mau ngajak ketemu terus sama Putri, saya takut ganggu karena dia kan posisinya sekarang cuti, pengen istirahat atau pengen main sama temen-temennya. Nah, kalau misalkan saya pura-pura bangkrut dan pura-pura jadi supir, seolah-olah saya nggak tahu kalau misalkan orang yang mau saya jemput itu adalah Putri. Ini kan lebih alami Pak Sofyan. Paham maksud saya? Paham. Nah, jadi intinya seperti itu Pak Sofyan. Jadi saya juga pengen tahu responnya Putri seperti apa, dan saya juga nanti bakalan pura-pura kaget aja. Ketika saya ketemu sama Putri, saya mau pura-pura kaget. Kok ternyata yang dijemput itu Putri gitu. Aduh.
Nih skenario Pak Bayu udah kayak di film-film loh Pak. Nah makanya Pak Sofyan, saya kan dengan segala cara pasti akan saya lakukan biar saya bisa deket dengan Putri. Jarang-jarang loh Pak Sofyan ada laki-laki bisa deketin seorang pramugari, apalagi cuman orang seperti saya. Pramugari dideketin sama pengusaha, sama pembisnis, itu udah biasa. Tapi kalau dideketin sama seorang supir, itu baru luar biasa Pak Sofyan. Sebenarnya kurang enak badan sekarang, cuman karena memang waktunya udah sangat mepet gitu. Jadi mau tidak mau saya harus segera buat memastikan sama Putri. Gimana menurut Pak Sofyan? Ya saya ikut ke Pak Bayu aja Pak. Tapi ini nggak bahaya ke saya kan Pak. Tenang aja. Lagi Bu Putri marah-marah, ntar aku diaduin ke bos besar Pak. Tenang aja, saya yang menjamin keamanan Pak Sofyan. Lagian nanti ujung-ujungnya juga saya bakalan terus terang kok sama Putri. Ya, siap Pak. Karena saya udah nggak ada cara lagi. Kayaknya memang cara ini yang lebih ampuh biar saya tahu gitu. Ya bener kata saya tadi itu. Biar agak sedikit berkesan. Ya udah Pak Sofyan kalau gitu. Kunci mobilnya ada di mana? Dari parkiran dekat ke Pak. Oh, ada di sana. Ya udah. Kalau gitu saya tunggu di sini aja Pak Sofyan bawa motor saya. Nanti Oke, saya kabari. Siap Pak. Tinggal hubung saya aja Pak. Siap ya udah kalau kayak gitu. Yaudah. Makasih banyak ya Pak Sofyan. Sorry nih. Semoga berhasil Pak Bayu. Siap, amin. Sorry ngerepotin ya Pak Sofyan. Ya nggak apa-apa kok Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Pak Bayu ada-ada aja. Mending daripada saya takut ketemuan Bu Putri, saya lanjut ke warung dulu nih. Tunggu aja Putri mau nerima aku jadi pacarnya. Ya mau gimana lagi, daripada aku mendem perasaan aku sama Putri, mending aku ungkapin. Cukup dari dulu aku gak berani buat mengungkapin perasaan aku. Kalau sampai aku belum mengungkapkan perasaan aku, Putri sudah punya pacar, gimana rasa sakit hati aku ini? Si David mana nih? Put, Nah itu dia. Fit, kamu tahu nggak? Aku keliling sampai cari kamu. Kamu nih, ternyata iya kamu ada di aku sini. minta maaf kan, aku udah bilang sama kamu kalau ketemu di sini. Ya kan, ini luas banget. Jadi aku susah cari kamu. Iya juga sih, kamu kan udah lama gak kesini ya. Semenjak kamu bekerja jadi pramugari sampai sekarang kamu kan gak pernah di sini gitu loh. Ya aku minta maaf kalau kamu udah lupa sama tempat ini. Biasa kita nongkrong dulu, biasa kita bercanda dulu gitu. Tapi tempat ini gak ada yang berubah sih menurut aku. Cuma aku agak sedikit lupa nih. Ya udahlah, gak apa-apa kalau kamu udah lupa sama kenangan kita. Mendingan kita duduk aja deh daripada kita berdiri. Nah iya nih, dari tadi kamu ngajak duduk, aku capek. Iya. Oh ya, aku minta maaf karena udah ganggu kamu ya, masa liburan kamu di kampung. Kan kamu dari dulu sibuk tuh dan baru liburan sekarang ya. Ya gak apa-apa kok, lagian kan kita udah lama banget nih gak ketemu. Semenjak aku nggak ada di sini, kita jarang ketemu. Iya, ya sebenarnya ada satu hal yang penting yang harus aku omongin sama kamu, Put. Oh iya, apa tuh? Ya, aku udah gak bisa nahan lagi. Ya, dari dulu aku tahan, tapi untuk saat ini aku harus ungkapin. Kalau aku tuh sebenarnya dari dulu suka sama kamu, Put. Ya, aku tuh pengen kamu jadi pacar aku, gitu loh. Maksud kamu apa nih? Kamu nggak lagi bercanda ini kan? Aku gak lagi bercanda, Put. Aku serius. Masa kamu gak bisa bedain sih mana teman, mana orang yang suka sama kamu dari dulu? Ya, aku udah ngasih perhatian lebih sama kamu. Aku udah selalu ada buat kamu ya, karena aku tuh nganggepnya kamu itu spesial buat aku, Put. Fit, ini kamu yakin ngomong kayak gitu sama aku? Bukannya kita udah berteman lama banget ya? Ya aku yakin, Put. Ya mohon maaf, bukan karena kamu udah punya pekerjaan aku baru menyatakan cinta aku sama kamu. Ya tapi emang ini udah dari dulu perasaan aku ke kamu, Put.
Tapi aku baru berani buat ngungkapin ini sama kamu gitu loh. Tapi Fit, aku sama kamu itu udah nganggep temen, nggak lebih. Bahkan aku nganggep kamu itu saudara. Ya gimana Put, namanya juga perasaan. Ya Lagian- aku sebenarnya salah mencintai kamu, tapi seiring berjalannya waktu aku tuh udah ngerasa nyaman sama kamu, dan aku udah ngerasa bahagia ketika kita tuh berduaan bercanda bareng di sini pas waktu sebelum kamu itu bekerja. Ya aku harap kamu bisa memaklumi dan kamu bisa terima aku jadi pacar kamu Put. Kok kamu malah nganggepnya serius gini sih Fit? Berarti kamu dari dulu gak ada perasaan sama aku, atau mungkin kamu udah punya cowok lain, punya pacar atau gimana? Fit, perasaanku sama kamu itu cuman sekedar teman, nggak lebih. Lagian aku harus menghargai yang deket sama aku. Berarti bener dong prasangka aku kalau kamu itu lagi deket sama seseorang. Emang apa istimewanya sih Bud? Ya, padahal dia itu baru kenal sama kamu. Sedangkan orang yang kenal dari dulu sama kamu gak pernah ngerespon itu. Hah? Ya, menurut aku dia beda sih dari yang lain. Kalau aku sama kamu, aku cuma anggapnya temen. Karena menurut aku nggak logis banget sih kalau kamu punya perasaan sama aku. Ya mau gimana lagi Bud? Masalahnya ini kita udah lama banget temenan, Fit. Aku nggak mau pertemanan kita hancur cuman gara-gara kamu suka sama aku. Ya aku gak mau juga sih Bud. Ya aku menganggap kamu lebih dari temen Bud. Kamu bikin lelucon nih. Berarti kamu gak mau nih nerima aku. Kamu gak mau jadi pacar aku. Kamu menolak aku mentah-mentah demi laki-laki yang baru kamu kenal. Emang apa kurangnya aku Bud? Aku selalu ada buat kamu. Aku selalu memberikan kebahagiaan buat kamu. Tapi ketika kamu sudah bekerja, kamu deket sama orang lain, ya, kamu mau nerima dia. Sedangkan aku yang dari dulu nemenin kamu tolak mentah-mentah kayak gini. Ya menurut aku kita itu cuma temenan, Fit. Dari dulu aku nggak pernah nganggap kamu lebih. Dan aku anggap kamu itu teman baik aku, Fit. Dan aku juga anggap kamu itu sebagai abang aku, nggak lebih. Tapi bukan itu yang aku butuhkan. Udah deh, Fit. Banyak. Aku masih ada kepentingan lain. Mending aku mau pergi sekarang karena supir aku sudah ada di parkiran. Berarti kamu ninggalin aku di sini dong. Kita bicara lain kali aja. Tapi kapan kamu punya waktu lagi, Put? Nanti aku kabarin, oke? Putri, aku gak bisa biarin Putri deket sama orang lain. Aku gak rela dia tuh jadi milik orang lain. Dia harus jadi milik aku. Dan aku tahu siapa yang lagi deket sama dia. Aku harus nelpon seseorang buat ngebantuin aku dalam masalah ini. Dan aku tahu siapa yang suka sama laki-laki itu. Halo. Iya. Ya, kita perlu ketemu. Ya, soalnya aku ada kepentingan. Ini menyangkut kamu juga. Ya udah deh, kamu langsung berangkat ya ke tempat biasa kita ketemu. Udahlah, aku jelasinnya di ketika kita udah ketemu kok. Ya, udah deh, cepetan. Daripada aku di sini, aku langsung kesana aja deh. Nanti teman aku nungguin lama lagi. Kalau dia udah nungguin lama, pasti dia tuh bakal ngomel-ngomel sama aku. Ini mobil Pak Sofyan udah di sini. Tapi orangnya kemana ya? Nggak datang. Kok nggak keluar-keluar ya? Loh,
Put, Bayu, kamu kok di sini, Put? ya aku habis minta jemput sama supir aku. Kok yang keluar kamu? Hah? Minta jemput sama supir kamu? Ya, supir aku itu namanya Pak Sofyan. Dia kalau jemput aku pasti bawa mobil ini. Berarti yang disuruh jemput sama Pak Sofyan itu kamu, Put? Ya, Pak Sofyan itu supir aku. Kamu kenal sama Pak Sofyan? Ya aku kenal, Put, kalau sama Pak Sofyan. Jadi gimana ya, Put, cara jelasinnya? Jadi gini, Put, aku jelasin dari awal ya, Put. Ini kok kebetulan kayak gini ya. Jadi sebenarnya hal ini mau aku omongin nanti malam sama kamu. Kan kita udah janjian nanti malam kita bakalan ketemu, Put. Tapi aku nggak tahu kenapa kok bisa kebetulan kayak gini ya. Jadi dulu waktu aku pertama kali deketin kamu, Put, itu posisinya aku masih jadi pengusaha dan pembisnis. Dan sekarang aku udah bangkrut. Semua bisnis dan usaha aku itu udah nggak ada, Put, karena aku ketipu sama orang. Dan aku sama Pak Sofyan ini kenal, dan aku juga minta bantu sama dia buat cariin pekerjaan aku buat sementara. Dan Pak Sofyan ngasih aku pekerjaan buat jadi supir, dan kebetulan sekarang dia itu nggak bisa buat jemput anak dari bosnya Pak Sofyan, dan akhirnya aku yang ditelepon. Dan aku nggak tahu kalau misalkan ternyata anak dari bosnya Pak Sofyan itu ternyata kamu, Put. Ya, aku juga nggak tahu, Bay, kalau yang bakal jemput aku itu kamu. Ya gimana ya, Put? Ya Lagian Pak Sofyan nggak bilang apa-apa sama aku kalau dia nggak bisa hari ini. iya, Put, karena emang dia udah telepon duluan sama aku. Dan ya karena memang sekarang udah ketemu kayak gini, ya ini kondisi aku yang sebenarnya, Put. Dan ya aku memaklumi sih, Put. Sekarang aku juga mau bilang sama kamu, mungkin ya hari ini terakhir aku deket sama kamu, Put, karena aku juga sadar diri kamu itu seorang pramugari dan orang tua kamu orang terpandang, seorang pengusaha yang besar, kamu anaknya orang kaya, dan aku sekarang cuma nanya seorang supir, jadi aku nggak pantas buat kamu, Put. Dan aku juga jangankan buat deket lagi sama kamu, Put, ngomong seperti ini pun sebenarnya sekarang aku udah nggak pantas, karena aku hanya bawaan kamu, Put. Aku cuma supir pribadi kamu, Put. Ya aku mohon maaf kalau misalkan aku lancang ngomong seperti ini, karena emang aku nggak tahu, Put, kalau misalkan kamu yang mau aku jemput. Emang dari dulu aku mandang harta ya sama kamu, sampai kamu bilang kamu gak pantas buat aku, meskipun sekarang kamu supir aku. Kayaknya aku nggak pernah tanya soal harta kamu, kayaknya aku nggak pernah tanya tentang keluarga kamu, gimana kamu bermobil atau enggak. Iya sih, Put, tapi kan aku juga harus sadar diri, Put. Aku juga harus jaga nama baik kamu dan juga nama baik keluarga kamu. Masa kamu mau deket sama seorang supir seperti aku, apalagi aku sekarang kerja sama kamu, itu hal yang paling gak masuk akal, Put. Jadi ya nggak apa-apa, kamu, aku yakin, cuman karena gak enak, Put, ngomong seperti itu sama aku, Put. Sekarang kamu nggak perlu nggak enak, karena memang ya kamu harus ngomong apa adanya. Aku udah terima kok semuanya, Put. Lagian juga banyak kok laki-laki di luar sana yang sekarang lagi deketin kamu. Dia itu tajir, banyak duit, pekerjaan mapan, daripada aku, daripada kamu cuman ngabis-ngabisin waktu buat aku, buat ketemu gak penting sama aku, Put. Mending kamu sekarang fokus sama karir kamu dan juga orang yang lagi deketin kamu. Baik, kita deket udah terlalu lama. Dan aku tolak semua laki-laki di luaran sana cuman buat kamu, Bay. Terus sekarang kamu seenaknya ngomong mau ninggalin aku gitu. Ya meskipun kita nggak ada status, tapi sekarang aku mau kita sudah ada status. Dan aku mau menjawab pertanyaan kamu yang dulu. Aku juga suka sama kamu. Ya, tapi terserah kamu sih, kamu mau nggak. Gini ya, Put, emang kamu udah yakin sama yang kamu omongin, Put? Emang muka aku kelihatan nggak meyakinkan? Yang bukan gak meyakinkan kayak gitu, Put.
Tapi kan aku cuman seorang supir, Put. Kamu bisa dapetin cowok yang jauh lebih baik daripada aku. Aku dulu ngajak pacaran kamu. Karena memang waktu itu posisi aku masih belum kayak sekarang. Kalau sekarang, aku yang nggak mungkin, Put, ngajak kamu pacaran. Karena aku tahu posisi aku sekarang hanya seorang supir. Jadi, kamu coba pikirkan lagi apa yang kamu sampaikan itu, biar kamu nggak nyesel. Pasti keluarga kamu juga nggak bakalan setuju. Kamu juga bakalan dihina dan dibully sama teman-teman kamu karena kamu pramugari pacaran sama supir. Terus gunanya kita deket sekian lama ini apa, Bay? Ya, Masalah rezeki kita bisa cari bareng-bareng, kita bisa usaha bareng-bareng. Rezeki bisa dicari kok. emang kamu udah yakin sama keputusan kamu? Kamu mau pacaran sama supir kamu sendiri? Aku yakin banget. Kamu siap sama segala konsekuensi yang bakalan kamu terima? Mulai dari ditertawakan sama teman-teman kamu, kemudian dibully sama teman-teman kamu yang lain karena kamu pacaran sama seorang supir. Kamu udah siap? Masalah kayak gitu mah gampang. Nah, udah. Ini yang penting kamu siap, aku juga siap, Put. Ya udah kalau gitu, berarti kita pacaran dong sekarang. Nah, sekarang ya, Put, kita sekarang udah pacaran. Si David ngapain sih? Kok kayak penting banget nyuruh aku kesini? Ya dia juga kemana ya? Terus aku disuruh nungguin, barusan disuruh cepetan. Win, oh minta maaf ya karena Kamu kemana udah aja bikin sih? lama nunggu. Gak apa-apa deh, kenapa emang kamu kayak ada masalah gitu? Ya aku ada masalah, Win. Kan kamu tuh sendiri. Dari dulu aku tuh suka sama Putri. Oh, terus? Ya enggak. Ya aku berusaha mengungkapkan perasaan aku sama dia gitu loh. Iya, terus? Tapi dia tuh masih menolak aku. Malah? Iya, dia tuh menolak aku. Gitu loh. Dan aku takutnya dia tuh lagi deket sama cowok lain dan dia tuh udah pacaran gitu loh. Ya tapi kan dia punya alasan kenapa dia nolak kamu. Kamu nggak nanya alasan dia apa? Ya alasannya itu, gitu loh. Punya cowok? Lagi deket katanya. Ya. Ya lagi deket doang, Fit. Kamu masih bisa. Ya harus berusaha dong. Kalau masalah berusaha, aku dari dulu selalu berusaha buat deketin dia, ya. Aku selalu berusaha buat dia tuh bahagia, tapi dia tuh kayaknya emang udah gak ada perasaan deh sama aku. Tapi Ya, kamu nggak boleh nyerah gitu dong. Kamu harus cari tahu siapa cowok yang lagi deket sama Putri. Aku sebenarnya tahu sih dia tuh lagi deket sama siapa. Siapa? Tapi pasti kamu tahu orang. Dia tuh deket sama Bayu. Apa, Fit? Si Bayu? Iya, si Bayu. Pasti kamu kaget kan? Ya iyalah. Kamu kan sebenarnya suka Emang sama nggak ada dia, cowok kan? lain apa? Ya aku nggak tahu lah. Kalau masalah itu, yang aku permasalahkan dia tuh menolak aku, yang padahal aku tuh sayang sama dia gitu loh. Dan aku pengen pacaran sama dia. Tapi mau gimana lagi? Dan mungkin kamu punya solusi, ya? Masalah aku ini. Ya gimana ya, Fit? Bukannya kamu suka sama dia juga? Ya suka, tapi cewek mana yang gak suka sama Bayu? Bayu itu udah sukses, Fit. Jadi Kenapa? emang idaman cewek-cewek di sini, ada di daerah sini. Ya susah dong Sukses buat. ya? Ya iyalah, terus Putri juga sukses. Mereka cocok lah. Terus aku apa? Bayu juga gak bakal mau sama aku kalau udah disukain sama Putri. Emang kamu gak dengar kabar kalau Bayu sekarang itu udah mau bangkrut? Hah? Bangkrut? Iya, perusahaannya itu merosot, tau nggak, menurun. Kamu tahu dari mana sih, Fit? Info Putri deket sama Bayu aja aku baru tahu. Sekarang ada info lagi. Ya, Aku nggak makanya. percaya sih, aku ya gak yakin kalau Bayu kan banyak di sini, Fit. Gak cuma dia doang. Makanya Gak mungkin lah kamu, Putri suka lagi deket sama Bayu, nggak mungkin. kalau kamu cari informasi itu jangan setengah-setengah dong, ya. Aku berani ngomong kayak gini karena aku dengar dari temen aku sendiri dan dia gak bakalan bohong ya, tentang informasi ini gitu loh. Ya terserah kamu, kalau kamu tetap sayang sama dia dan suka sama dia ya terserah kamu. Ya, kalau Tapi misalnya Bayu dia yang aku sebutkan tadi itu Bayu yang kamu suka gitu loh. Makanya Kamu yakin? ya, Emang yakin, Putri tapi
Kamu ngeliat sendiri Putri lagi berdua sama Bayu. Dia itu sekarang lagi ke parkiran ya, nungguin Ngapain? supirnya gitu loh. Pas sebelum dia tuh ninggalin aku, dan makanya aku nelfon kamu pengen solusi dari kamu, karena aku tetap pengen dia tuh jadi pacar aku gitu loh. Kalau Menurut misal kamu gimana? udah yakin Bayu itu bangkrut, kamu tuh ya bisa lah Fit. Kamu nggak perlu bantuan aku, harusnya kamu bisa sih Fit. Bayu kan sekarang udah bukan apa-apa. Dan kamu lebih baik daripada Bayu. Harusnya kamu tahu dong apa yang bisa kamu lakukan buat ngerebut Putri dari Bayu. Itu sesuatu yang sangat gampang. Itu menurut Putri kamu harus ya? tahu kalau misal Bayu udah bangkrut. Putri udah tahu belum? Belum Tuh. aku Harusnya kamu ngomong. jelasin. Iya, harusnya itu loh poinnya. Gimana caranya kamu udah bisa sama Putri? Ya itu. Putri juga nggak bakal mau kalau misal Bayu bangkrut, ya kan? Ya kalau masalah itu aku nggak tahu. Ya emang Jelas lah, Fit. Putri itu sekarang jadi pramugari. Ya makanya, terus dia mau sama orang yang udah gak guna kayak Bayu gitu. Ngalah, dia pasti cari yang mapan. Ya aku butuh bantuan kamu ya. Aku harus bantu gimana, Fit? Ya bantu jelasin lah sama Putri kalau Bayu tuh udah gak punya apa-apa. Dia itu udah bangkrut ya. Ya kecuali kalau misalnya kita punya buktinya, bukti kuat bahwa Bayu itu bener-bener orang yang udah bangkrut, orang udah miskin gitu. Putri tuh nggak bakal percaya. Kamu kan tahu sendiri. Ya memang iya sih kalau nggak ada bukti langsung. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kamu coba dulu jelasin sama Putri. Ya udah, Siapa yang tahu dia penting tuh udah percaya berusaha sama ya, Fit. Iya Vin. Nanti ya lambat laun dia pasti tahu sendiri kalau Bayu itu sekarang udah bangkrut. Kita nanti pasti balik sama kamu lah, santai aja, kamu gak usah khawatir. Ya aku nggak mau Putri pacaran sama Bayu. Biarin aja biar dia tahu rasanya jadi orang kere gimana, pacaran sama orang kere gimana. Ya aku takutnya. Dia pasti nyesel udah nolak kamu terus milih si Bayu. Aku takutnya Putri itu terpengaruh dan termakan omongannya Ya, Bayu iya gitu sih. loh. Dia kan polos banget ya orangnya. Yaudah, Aku aja mendingan- sekarang udah nyesel bisa suka sama Bayu. Mendingan kita langsung ke parkiran yuk. Udah yuk. Belum pergi kan si Putri, kita harus cepat-cepat. Aku mau bantuin kamu nih, nggak gratis loh. Kamu tuh perhitungan banget Ya sih. enggak. Ya udah Aku tuh deh. bela-belain menaras ini, paling nggak beliin aku minum kek. Kalau masalah itu, kalau aku sampai dapetin Putri, ya, apapun yang kamu mau, aku bakal belikan kok. Ya udah deh. Ini kan Sofyan, Yan. Kamu ngapain di sini? Hah? Habis ngopi Fit. Habis ngopi? Iya, iya. Bukannya kamu nganterin Putri? Oh, Bu Putri. Ini Putri lagi di parkiran, nungguin kamu katanya. Nah, gini Fit. Sekarang ada temen aku udah mau gantiin aku, kasihan juga Fit. Loh, Maksudnya? Si Bayu Fit. kamu udah Si Bayu? Mm-mm. Bayu siapa? Bayu yang mana? Bayu itu lah Fit, kamu tahu loh. bukannya dia tuh orang kaya? Hah? Kenapa mau jadi supir? Hah? Ya, Menggantikan aku kamu? Si kaya Fit, cuman sekarang semua aset dia udah nggak ada Fit. Dia udah nggak punya kerjaan sama sekali Fit. Kan aku kasihani ke Bayu. Jadinya aku suruh dia gantiin aku sementara Fit buat jemput Bu Putri Fit. Bentar, Mas, ini beneran. Si Tuh. Bayu udah jadi sopir. Udah Ya, denger Mbak, kan? kasihan daripada dia nggak kerja loh Mbak. Tapi Mas udah bilang belum sama Bu Putri kalau misal yang jemput itu Bayu? Ya enggak sih Mbak, cuman saya bilang teman saya aja gitu Mbak. Dan rencananya Fit, ntar malam aku mau ceritain ini semua ke Bu Putri Fit. Biar Bu Putri juga. Ya ini kan pekerjaan kamu, Yan. Kamu jadi supirnya Bu Putri itu tuh kan tanggung jawab kamu. Ya, itu Tapi juga kenapa gak kamu tuh? profesional loh, Mas. Iya bener. Tapi kenapa kamu tuh menyerahkan tanggung jawab kamu sama orang lain sebelum kamu ngomong sama Bu Putri, sama atasan kamu? Nanti kamu dimarahin tau nggak? Bisa-bisa Iya, kamu bener, dipecat. Tapi kan kasihan juga loh Fit ke Bayu Fit. Kasihan sih kasihan, tapi kan kamu sudah ini menyalahgunakan tanggung jawab kamu Ya gitu loh. keamanannya kan tetap tanggung jawabnya Mas. Kalau Ya. misal dialihkan ke orang lain gitu bahaya loh Mas.
rencananya sih aku juga ntar malam mau bilang ke ayahnya Bu Putri, Fit. Apalagi ya, Barangkali Mas? ayahnya Bu Putri bisa ngasih pekerjaan, Fit. Mas, si Bayu tuh sekarang udah orang miskin, Mas. Jadi kalau mikir tuh harusnya yang jernih dong. Kalau misalnya si Bayu tuh jemput Bu Putri, terus Bu Putri bisa diporotin sama dia karena dia udah gak punya apa-apa sekarang. Akhir lah, Pak, kan saya tahu sendiri ke sifatnya si Bayu. Kalau misalkan Bayu Jangan orang mudah baik. percaya, Mas. Itu Bayu yang dulu, Bayu yang masih sukses. Sekarang Udah udah enggak. mendingan kamu gak usah ngebantu dia deh ya. Mau carikan kerjaan lah, inilah itulah ya. Tapi kan kasihan juga, Fit. Alayan. Udahlah, kamu gak usah Masa terlalu baik kasihan. dia daripada Mas sayang Baya, ya kan, Fit? Bener banget. Ya, aku pastikan kamu itu bakalan dipecat sama Putri, tau nggak? Karena kamu udah memberikan tanggung jawab kamu sama orang lain yang belum jelas keselamatannya Bu Putri. Kan aku kerja ke Bu Putri udah bertahun-tahun. Ya nih, makanya itu namanya udah mengecewakan si Bu Putri atas kepercayaannya kepada Masnya ini. Akhir lah, Pak. Nih si David tahu sendiri, Pak. Kalau Bu Putri nih orangnya cantik, baik hati, nggak gampang marah-marah loh, Mbak. Ya udah, aku terima kasih atas informasinya ya. Kalau kamu mau lanjut ke warung, lanjut aja deh ya. Kamu nggak mau nggak, Fit? Aku Kak, aku takdirin aja nih. mau ke sana dulu, ada kepentingan. Kalau misalnya takdiran nanti aja deh ya. Aku yang traktir kamu. Serius, David? Serius lah. Kamu kalau ada cewek mau bilang traktir aku, fiturkan kopi, sering minta ke aku. Jangan, udahlah kalau masalah itu. Kamu tenang aja. Karena kalau kamu mau ngopi, Lanjut dulu nih. ya. Makasih ya, Mas. Iya. Gimana? Kamu udah percaya kan? Kalau sekarang udah percaya banget sih kalau Bayu itu udah bangkrut. Gak nyangka ternyata sebangkrut-bangkrutnya orang langsung jadi supir. Ya mungkin dia tuh modus doang. Iya sih kayaknya. Atau gimana? Ini bahaya nih kalau misal Putri udah lama sama si Bayu, takutnya dia nanti kena pengaruh gitu. Ya udah, kita langsung ke parkiran aja kalau begitu. Ya udah yuk. Ya. Hah? Iya. Oh, jadi ini Put, laki-laki yang lagi deket sama kamu, hah? Dan kamu menolak cinta aku cuma gara-gara laki-laki ini. Kamu kok Kamu nggak bisa pantas deket sama pramugari cantik seperti Putri. Bu, Ya, dia tuh apa-apa supir kan? Hah? Udahlah, mendingan kamu bareng sama aku yang udah jelas. Aku punya pekerjaan. Dia tuh supir, Put. Dan dia tuh gak bisa membahagiakan kamu, Put. Meskipun aku supir, bukan berarti kamu bisa seenaknya sama aku ya. Kalau kamu emang suka sama Putri, silahkan deketin Putri. Kalau misalkan Putri mau, silahkan kamu pacaran. Tapi kalau dia nggak mau, jangan dipaksa dong. Itu gara-gara kamu ngejauhin aku, hah? Fit, Kalau udah bukan aku bilang ya aku nggak mau sama kamu. Aku udah cuma nganggep kamu tuh temen. Kamu nggak sopan banget sih. Put, aku gak rela kamu tuh jatuh sama supir sialan ini, Put. Hah? Tapi kan aku nggak mau sama kamu, Fit. Tapi Mbak, coba deh lihat itu cuma supir. Mbak kan tahu dia cuma supir. Oh, pemikiran kamu doang. Beda sama aku. Emang pemikirannya apa lagi kalau bukan dia supir? Emang dia di sini bawa apa? Supir kan? Apalagi coba ada di pikiran orang lain. Kamu kok tiba-tiba berubah kayak gitu? Kemarin Kalau kamu aku tahu dari manis-manis. dulu ya, Bay, kamu tuh supir. Aku nggak bakalan mau deket sama kamu. Oh, jangan-jangan kamu nggak punya uang ya, Mbak. Jadi kamu deketin Bayu pas lagi sukses doang. Nggak punya uang. Mbak, di mana-mana ya, Mbak. Sekarang tuh ya harus dibutuhin itu laki-laki yang mapan. Ya udah, kenapa kamu nggak pacaran sama laki-laki ini aja? Kenapa kamu malah ngebantu dia buat ketemu sama Putri lagi? Ya mungkin dia tuh sakit hati sama kamu, hah? Karena kamu dulunya sukses tapi sekarang jadi supir, sok nolak dia. Makanya dia tuh bertingkah laku seperti Kamu tahu nggak, ini. Put? Dia itu pernah ngomong apa sama aku, Put? Dia tuh pernah ngomong, dalam kondisi apapun, dia bakalan tetap suka sama aku, Put. Meskipun dia udah aku tolak berkali-kali. Dan sekarang kondisi aku udah ada di bawah kayak gini, jadi supir. Dia malah ikutan ngata-ngatain aku. Ya, tapi nggak supir juga kali, Bay. Dan juga Parah banget. satu nih buat kamu, Mas. Gimana Apa? caranya Putri mau bisa suka sama kamu kalau kamu gak menghargai orang lain? Kalau kamu gak berada di hidup dia, ya, aku bakal tetap biasa-biasa aja. Aku bakal tetap ya selalu nemani Putri. Semenjak dia tuh kenal sama kamu, ya, dia tuh ngejauh dari aku. Dan dia tuh nolak mentah-mentah perasaan aku cuma gara-gara kamu. Ya Supir karena aku sialan. cuma sama kamu temen. Ya, kamu tuh sendiri, Put. Aku tuh maunya lebih daripada temen, Put. Gini ya, Mas. Gimana caranya Putri mau nerima kamu?
kalau misalkan kamu cuma memaksakan kehendak kamu sendiri dan memikirkan kebahagiaan kamu sendiri. Putri udah jelas, udah bilang dia nggak lebih dari sekedar temen sama kamu, tapi kamu malah memaksakan buat Putri jatuh cinta sama kamu. Udahlah, kamu jangan banyak ngomong, ha? Karena dia Kamu tuh seharusnya berjuang sadar buat diri Putri. Kamu gak usah ngomong masalah perjuangan, Win. Kamu itu nggak bisa dipegang omongannya, Win. Emang kamu sendiri apa? Berjuang buat Putri juga. Kamu aja gak bisa pegang omongan kamu. Kamu sok-sokan mau ngajari orang lain. Mending kamu diem deh, gak usah banyak ngomong. Daripada kamu banyak ngomong, bakalan banyak salah kamu Karena kamu ngomong. di sini benar. Tapi Ya, gimana aku kamu bener di sekarang? sini. Hah? Kamu udah puas kan? Hah? Kamu udah tahu pekerjaan dia itu sekarang apa? Hah? Masih cinta sama dia kamu? Enggak lah. Damit. Kamu pikir aku bakalan berubah jatuh cinta sama kamu, Win? Ini alasan aku kenapa dari dulu aku nggak pernah yakin sama kamu, Win. Karena aku tahu mana perempuan yang bersandiwara dan mana perempuan yang benar-benar tulus. Putri, ya, dia itu anaknya orang kaya. Dan dia Kenapa juga kamu mau pekerjaannya. ini sama dia? Kamu mau sorry. hidup sama dia? Sorry, Karena dia Win. banyak hartanya. Aku nggak pernah minta duit sepeser pun dari Putri. Kamu bisa tanya sendiri sama Putri. Itu kan cuma Dan kalbunya dia kamu doang. meskipun banyak duit, anaknya orang kaya, dia masih mau pacaran sama aku kok. Meskipun aku cuma supirnya dia. Itu cuma kalbunya kamu doang. Sorry ya, sekarang kamu nggak boleh Dari ganggu. awal aja nanti Nggak boleh sih. ganggu Putri lagi. Karena Putri sekarang udah pacaran sama aku. Harusnya kamu tuh sadar diri juga. Bener banget, Put. Udah David, kamu tuh jangan cari gara-gara ya sekarang. Bener kata Bayu, aku udah pacaran sama Bayu. Yang jadi Pacaran? gara-gara tuh dia, David. Perasaan Pac- yang datang sama kita kalian. Pacaran sama supir, kamu bakal nyesel nanti, Put. Kita tuh mau bikin kamu sadar. Kamu bakal diporotin sama orang itu, tahu nggak? Put, Kita tuh yang, mau menyelamatkan masa depan kamu. yang aku khawatirkan, Put. Kamu diem, nggak usah ngomong masalah masa depan. Kamu urus Kenapa mulut kamu kamu tuh. Aku cuma takut kamu malah dikata-katain sama teman-teman kamu, apalagi sama mereka Iya berdua. bener tuh. Dia Tapi aja bilang. tapi dia Putri ini gak kenal sama kamu, Win. Dia kenalnya sama laki-laki brengsek ini. Udah nggak sopan, main kasar. Gimana caranya perempuan mau bisa jatuh cinta sama kamu? Sekarang gini, Mas. Aku Ya. tanya sama kamu. Hah? Jangan ke Putri dulu. Kamu tanya sama perempuan ini. Apaan? Kamu ajak pacaran Windy. Kalau misalkan dia mau, baru kamu deketin Putri. Kamu sok polos deh. Hah? Dia aja nggak mau deket sama kamu, apalagi Putri. Ini udah beda kelas ya. Karena kita temenan dari dulu, tahu nggak? Hah? Kita juga temenan dari dulu. Tapi perasaan aku beda, Put. Kamu harus ngerti itu dong. Udah deh, Eh, kamu tuh jangan terlalu lebay deh. kamu gak usah sok baik deh di depan Putri, ya. Kamu sok gak punya dosa, tahu nggak? Nanti kalau Sekarang- kamu udah pacaran lama, pasti kamu bakal menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sekarang siapa yang ngemis? Aku atau temen kamu ini, Win? Aku aja jadi seorang supir bisa dapet cintanya Putri, apalagi aku jadi pengusaha. Ya. Karena Putri ini nggak pernah mandang laki-laki itu dari harta, karena dia udah banyak harta. Kamu, Karena dia udah banyak harta dan mungkin ini cuma di awal doang. Dia merasa seneng nih bisa pacaran sama kamu. Nanti dia pasti bakal menyesal. Karena kamu makin lama makin miskin dan makin butuh duit. Put, mohon maaf ya, Put. Aku jadi nggak enak sama kamu, Put. Karena aku harus ngeladenin omongan orang nggak penting di sini, Put. Ini Mending kamu gak usah ikut campur deh, Win, urusan orang lain. Urus aja tuh hidup kamu, jangan urus hidupnya orang lain. Udah, kalau udah gak ada urusan, aku mau pergi nih sama pacar aku yang baru. Aduh, gak bisa disadarin ya. Ya udahlah. Cewek ini. kayaknya Nggak. kita buang-buang waktu di sini ya. Kamu bakal menyesal nanti, Put, ya. Karena keputusan kamu udah salah. Kamu pacaran sama supir kamu sendiri dan dia bakal merotain kamu, ya. Karena itu nggak punya uang. Ya susah juga sih Put, ngomong sama Dia bakal makan gaji dari keluarga kamu. Ngomong sama manusia planet. Udah deh. mereka juga dikasih tahu secara pelan-pelan juga nggak bisa. Sekarang gini deh, kalau misalkan aku dikira Jan, nah nih. Pak Sofyan. Pak dari mana sih? udah sekarang gini aja Pak Sofyan, saya udah ngomong semuanya sama Putri dan sekarang saya udah pacaran sama Putri dan dia tetap mau nerima saya meskipun cuman jadi supir. Dan ada dua orang ini, mereka sombong banget ya, dan mereka udah berani nyiram saya. Pak Sofyan bisa terus terang aja sama mereka sekarang. Jan, coba kamu jelasin deh.
Hah? Ya. Kemarin kamu bilang kalau orang ini udah bangkrut ya, perusahaan udah merosot. Hah? Sebenarnya saya cuma pura-pura aja, Fit. Soalnya kan memang disuruh Pak Bayu, Fit. Pura-pura. Ngapur apanya? Emang kau pikir ini drama apa? Iya, soalnya kan saya emang disuruh Pak Bayu, Fit. Dan kebetulan Pak Bayu di sini pengusaha dan pembisnis besar dan lebih besar daripada perusahaan. Berarti kamu udah nggak jujur sama aku ya? Hah? Kamu berani main kasar ya, aku bakalan kasih kamu pelajaran. Pertama, kamu tadi udah nyiram aku, dan sekarang kamu masih mau main kasar sama orang yang udah ngebantu aku. Ini Pak Sofyan. Gini, Put, aku mohon maaf juga sebelumnya sama kamu, Put. Gimana? Aku emang sengaja ketemu sama Pak Sofyan tadi buat menggantikan posisi Pak Sofyan sebagai supir. Dan aku emang udah tahu kalau misalkan Pak Sofyan ini adalah supir kamu. Jadi ini adalah salah satu cara aku buat deketin kamu, Put. Karena di sisi lain, aku nggak pengen ganggu kamu, waktu kamu dengan keluarga kamu, karena kamu juga sibuk masalah kerjaan. Dan kalau misalkan aku menggantikan posisi Pak Sofyan menjadi supir, aku lebih banyak waktu buat ngobrol sama kamu, Put. Dan sekalian aku juga bisa tahu sebenarnya kamu itu orangnya seperti apa, Put. Dan ternyata meskipun kondisi aku jadi supir sekalipun, itu nggak pernah ngerubah perasaan kamu sama aku, Put. Jadi bukan bermaksud aku pengen ngetes kamu atau gimana, Put. Aku cuman pengen deket dan ngobrol lama sama kamu, Put. Karena susah banget buat deketin kamu, Put. Jadi mungkin karena kamu ngomong masalah perjuangan tadi, Put. Ini salah satu perjuangan aku buat deketin kamu dan buat dapetin kamu, Put. Aku sampai rela buat jadi supir hanya buat ngobrol sama kamu, Put. Biar kita banyak waktu buat ngobrol, Put. Dan hasilnya ya aku berhasil. Ya aku nggak bangkrut sebenarnya. Ya aku tetap jadi pengusaha dan aku tetap jadi pembisnis. Dan buat kalian berdua, ya. Kamu pikir aku nggak punya duit? Hah? Yang punya duit itu bukan cuma kalian berdua, tahu nggak? Dan ini salah satu alasan aku, Win. Kenapa aku nggak pernah care sama kamu? Dan kenapa aku selalu nyuekin kamu, Win? Karena aku tahu kamu itu cewek matre, Win. Bukan cewek baik-baik. Kalau kamu cewek baik-baik, seharusnya dari sikap kamu tadi, kamu ngasih dukungan dong sama aku, ngasih support dong sama aku. Dan juga buat kamu jangan sok paling keren di sini. Banyak orang yang lebih kaya daripada kamu, dan juga banyak orang yang lebih keren daripada kamu. Ya aku minta maaf, Boy. Kan aku gak tahu. Gak usah sok kenal, aku nggak kenal sama kamu. Sekarang kamu tahu kalau misalkan aku pengusaha dan pembisnis, kamu mau sok kenal sama aku, mau minta duit, mau minta proyek, atau pengen gabung bisnis. Ya mohon maaf, yang bisa gabung sama aku cuman orang-orang yang beretika dan berkualitas, nggak sama seperti kalian berdua. Kayak aku minta maaf. Gak usah banyak ngomong, aku nggak mau ngomong sama kamu, aku udah muak banget sama kamu nih. Mending kamu ngomong, oh gini aja, Pak Sofyan. Pak Sofyan mau nggak kalau misalkan saya jodohin sama Windy? Waduh, Pak, kan saya udah tunangan juga nih, Pak. Kamu gimana, Win? Mau nggak aku kenalin sama supir nih? Katanya tadi kamu bilang mau minta maaf dan mau berubah. Mau aku kenalin sama supir aja kamu nggak mau. Berarti kan kamu cuman acting aja di sini. Ya udah deh, kalau gitu aku udah nggak ada waktu buat kalian berdua ya. Kalau aku mau, aku bisa buat kamu babak belur di sini. Cuman aku kayaknya nggak level buat musuhan sama manusia seperti kalian Ya berdua. aku minta maaf, Boy. Ya udah, Put, kita langsung berangkat. Pak Sofyan, tolong bawa motor saya ya. Baik. Malu deh mas. Win, aku minta maaf ya karena Gara-gara mas. ya aku kan nggak tahu juga kalau dia itu cuma ngeprank. Ya, gimana dong? Aku pengen ini aku kata lain kalau gini. Janganlah, aku kan nggak ada temennya.